Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai yang ke-26. Saya hanya akan membacakan ayat 16, 17 dan ayat ke-26 saja untuk kita semua. Ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 26, Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang gadis bernama Marty mengalami cedera di bagian tulang belakangnya yang akhirnya mengakibatkan kelumpuhan. Setelah beberapa waktu mengalami kelumpuhan, Marty memutuskan untuk kembali melanjutkan kuliah S2-nya. Sang ibu yang bernama Judy menolong sang anak yang dikasihi untuk mewujudkan impiannya. Ia menemani sang anak dalam mengikuti perkuliahan, bekerja kelompok, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sang anak, bahkan mencatat hal-hal penting untuk sang anaknya. Bahkan ibu ini pun membantu sang anak untuk naik ke panggung menerima gelar kelulusan yang ia dapatkan. Apa yang terlihat sangat sulit, sangat mustahil dilakukan, menjadi sesuatu yang mungkin dan bisa dilakukan berkat pertolongan praktis yang diberikan sang ibu kepada anak yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pun yang Yesus sadari dibutuhkan oleh semua muridnya ketika mereka begitu tercengang, begitu kaget, begitu sedih ketika mereka mengetahui dari mulut Yesus bahwa Yesus akan meninggalkan mereka dan meninggalkan dunia. Tetapi di dalam momen itu Tuhan Yesus berkata bahwa ketika Yesus pergi meninggalkan mereka, ia tidak akan membuat mereka menjadi seperti yatim piatu. Mereka tidak akan menjalani kehidupan sendirian karena ada seorang penolong yang lain yang akan diberikan Bapa kepada mereka, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, akan ada masa-masa sulit yang akan dihadapi oleh semua murid Tuhan Yesus, khususnya di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Ada tekanan-tekanan yang mungkin harus mereka hadapi, ada situasi-situasi yang mungkin bisa menggoyangkan, menggoncangkan iman mereka. Tetapi dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang akan senantiasa menyertai mereka, memampukan mereka menjalani, menghadapi semua itu, menolong mereka untuk melewati langkah demi langkah situasi yang sulit, bahkan memampukan mereka untuk tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun-tahun belakangan, tahun-tahun yang harus kita lalui ini tentu bukanlah waktu-waktu yang mudah bagi setiap kita. Ada banyak perubahan, ketidakpastian, masalah, situasi sulit yang harus kita hadapi. Bahkan yang kita rasa ada di luar kendali kita. Ada banyak tantangan, tekanan, pergumulan hidup yang terasa begitu menghimpit kita. Tapi firman Tuhan hari ini memberikan penghiburan kepada setiap kita bahwa kita tidak akan sendirian dalam menghadapi semua itu. Ada Allah Roh Kudus yang senantiasa bersama dengan kita. Ia akan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada waktu di mana kita akan menghadapi situasi-situasi sulit, bahkan yang kita rasa melebihi kekuatan kita. Tapi di dalam momen itu, bahkan sepanjang hidup kita, mari kita meyakini bahwa ada Allah Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan, ketenangan, sukacita, pengharapan, damai sejahtera yang memampukan kita bisa menjalani bahkan melewati saat-saat itu, dan memampukan kita untuk tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Biarlah kebenaran mengenai apa yang Roh Kudus lakukan bagi setiap kita memberikan kita penghiburan, kekuatan, menolong kita di dalam menghadapi masa-masa sulit ini, bahkan menghadapi hari depan dengan penuh pengharapan dan keyakinan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.